Bayangkan dunia di masa yang akan datang mungkin 5-10 tahun lagi. Mobil tanpa sopir melaju sendiri, rumah berbicara dengan penghuninya, dan dokter Anda adalah algoritma. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap hidup di dunia itu? Di sini saya akan bahas seberapa pengaruhnya teknologi untuk hidupmu di masa yang akan datang, tapi sebelum mulai tolong bantu dulu like, komen, share, dan subscribe. Lima sampai 10 tahun lagi yang akan datang, ini bukan sekadar angka. Ini adalah gerbang menuju peradaban baru. Era di mana teknologi menjadi tulang punggung hampir semua aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan spiritualitas. Revolusi Industri 4.0 yang sedang berlangsung akan mencapai bentuk matangnya di dekade ini, ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidang seperti kecerdasan buatan, komputasi kuantum, bioteknologi, dan robotika. Jika kita tidak menyiapkan diri sejak sekarang, kita bukan hanya akan tertinggal, tetapi mungkin tidak relevan di dunia yang baru. Menurut World Economic Forum, 85 juta pekerjaan akan hilang karena otomasi, tapi 97 juta pekerjaan baru akan tercipta. Siapa yang dapat pekerjaan baru itu? Orang-orang yang menguasai teknologi. Satu, kecerdasan buatan, AI. Dari algoritma pencari YouTube hingga mobil Tesla, AI akan menyentuh segalanya. Kamu tidak perlu jadi ilmuwan. Tapi kamu harus paham bagaimana AI bekerja dan bagaimana memanfaatkannya, dan dampaknya akan otomatisasi kerja, personalisasi pelayanan, efisiensi besar, serta skill yang penting adalah machine learning, NLP, ethical AI, dan data labeling. 2. Blockchain, Web 3. Uang digital, identitas digital, hingga internet versi 3.0, dan skill yang penting adalah solidity, smart contract auditing, tokenomics, sehingga kamu bisa jadi pionir ekonomi baru yang terdesentralisasi. 3. Internet of Things. Perkembangannya seperti rumah pintar, kendaraan pintar, bahkan pakaian akan saling terhubung. Dunia nyata dan digital akan bersatu, dan skill yang penting adalah embedded systems, sensor, dan keamanan jaringan. 4. Augmented Virtual Reality. Metaverse bukan cuma buat main game, tapi untuk belajar, kerja, bahkan terapi psikologis. Dampaknya yaitu cara baru bekerja, belajar dan bersosialisasi, dan skill yang penting adalah Unity dan Unreal Engine. 5. Bioteknologi, neuroteknologi. Implan otak, rekayasa genetik, pengobatan personal. Di masa depan, tubuh manusia juga bisa diupdate seperti software. Punya skill teknis saja tidak cukup. Kamu juga harus punya etika, nilai, dan visi. Karena teknologi tanpa arah bisa jadi bencana. Metode belajar modern. Microlearning seperti belajar dalam potongan kecil dan rutin. Project-based learning seperti belajar sambil membangun sesuatu. Online learning yaitu manfaatkan platform seperti Coursera, edX, Udemy, dan YouTube. Contohnya FreeCodeCamp, Vireship. Praktik nyata. Open source contribution seperti belajar sambil kontribusi. Hackathon dan challenge seperti uji kemampuan dalam tekanan waktu. Portfolio project seperti bangun aplikasi, AI model, atau sistem nyata. Community mentorship. Ikut komunitas seperti GitHub, Stack Overflow, Discord atau Telegram Developer Group. Cari mentor di LinkedIn atau forum komunitas. Jangan belajar cuma buat tahu, tapi belajarlah untuk membangun. Teknologi bukan tentang robot, tapi tentang manusia. Kamu bisa pakai AI untuk bantu pendidikan di desa. Pakai blockchain untuk bantu petani jual hasilnya tanpa tengkulak. Teknologi bisa meningkatkan produktivitas pribadi seperti AI sebagai asisten pribadi, jadwal otomatis, pengingat kesehatan. Kesehatan mental fisik seperti wearable devices, meditasi VR, biofeedback apps. Ekonomi pribadi seperti investasi di aset digital, analitik keuangan otomatis. Pendidikan berkelanjutan seperti belajar sepanjang hayat lewat iTutor, Metaverse Education.
Kontribusi sosial seperti membangun aplikasi sosial, AI untuk pendidikan daerah terpencil. Teknologi bukan akhir. Ia adalah alat. Dan kamu adalah pemimpinnya. Belajar teknologi bukan hanya soal skill teknis. Ini adalah perjalanan menjadi manusia yang relevan, adaptif, dan punya kontribusi nyata bagi dunia yang terus berubah. Tahun 2030 akan menjadi milik mereka yang belajar tanpa henti, berani berubah, dan memimpin dengan hati serta teknologi. Kalau kamu tonton video ini sampai akhir, berarti kamu serius mempersiapkan masa depan. Mulai sekarang. Mulai dari satu skill dan bangun satu proyek. Karena mereka yang menanam teknologi hari ini akan memanen masa depan esok hari. Klik like kalau kamu merasa ini membuka wawasanmu. Share ke temanmu yang perlu bersiap. Dan subscribe agar kamu gak ketinggalan seri selanjutnya tentang teknologi masa depan. Jangan lupa, di kolom komentar, tulis satu teknologi yang paling ingin kamu kuasai sebelum 2030.